harus menggunakan suplemen kalau nge-gym atau enggak? Well, jawaban gue adalah lo nggak harus, nggak wajib. Kenapa? Karena suplemen itu seperti apa ya, kalau menurut gue tuh bonus aja gitu loh. Kalau misalnya lo punya dana lebih, ya lo bisa beli, lo bisa gunakan dan bisa mensupport. Lo punya latihan, lo punya pola makan, jadi makin berisi gitu. Lo latihan aja, gue dulu latihan di awal membentuk badan, gue nggak menggunakan suplemen. Gue nyari pola latihan yang gue bener dan pola makan gue yang benar juga. Itu pun bisa gitu. Tapi kalau saat itu gue menggunakan suplemen seperti yang gue gunakan saat ini, gue sedang menggunakan weight gainer, itu akan mempercepat gitu. Karena suplemen ini dibuat sesuai dengan kebutuhan yang kita cari gitu. Karena suplemen itu sebetulnya banyak banget. Misalnya, contohnya suplemen yang kita ketahuin biasanya sekarang ini adalah whey protein. Whey protein itu sendiri juga ada 3 macam. Ada yang concentrate, ada yang isolate, dan ada yang hydro apa, gue lupa namanya. Hydro itulah. Oke, itu yang kandungan 70%, ada 90% proteinnya, ada juga yang benar-benar bagus itu yang hydro itu, gue lupa namanya, hydro apa gitu. Nah, itu pun juga harganya mahal gitu. Terus suplemen juga yang lainnya adalah gainer. Kalau gainer sama whey protein bedanya apa? Kalau whey protein itu benar-benar protein isinya. Itu untuk lo cutting biasanya, ya kan, untuk membentuk otot. Untuk makanan asupan otot itu adalah protein. Tapi kalau whey gainer itu nggak protein aja, tetap ada juga carbs-nya dan yang lain-lainnya gitu. Jadi lu tetap makan karbo gitu. Jadi ketika gue menggunakan whey gainer, otomatis kalorinya pun setiap hari makin banyak dan emang gue butuh banyak kalori setiap harinya gitu. Jadi kan kalau kadang-kadang kalau kita makan cuman makanan pagi, siang, sore, malam, kadang-kadang kan suka kurang kan kalori dan gizi-gizinya itu. Nah, suplemen inilah untuk mensuplai, untuk menambah, untuk menyempurnakan yang masuk ke dalam tubuh kita. Terus selain ada gainer, ada protein, ada juga namanya BCAA. BCAA ini biasanya digunakan untuk pemulihan otot. Biasanya kalau yang baru-baru latihan tuh, yang sakit-sakit ya kan, yang misalnya habis latihan terus besok-besok nyeri-nyeri. Nah, lo biasa kalau minum BCAA ini buat mempercepat pemulihan otot-otot yang kita rusak pada saat latihan. Ada juga kreatin. Kreatin ini untuk mempercepat juga si pembentukan otot gitu juga. Biasanya itu menambah tenaga juga, kayak gitu-gitu. Terus ada juga fat burner. Fat burner ini biasa untuk orang-orang yang gemuk, mau diet, mau kurusin, dia biasanya makan fat burner untuk membakar lemak-lemak. Dan masih banyak lainnya suplemen. Jadi suplemen itu banyak banget. Jadi kalau dibilang harus menggunakan atau enggak, kalau menurut gua enggak. Balik lagi, lo jangan memaksakan diri lo untuk bela-belain menggunakan uang lo yang nggak berlebihan untuk memberikan suplemen, karena suplemen ini nggak murah juga gitu. Cukup juga menguras kantong gitu. Apalagi misalnya kayak gainer yang gue pakai itu misalnya harga 1 jutaan, itu pun juga 1 bulan. Jadi setiap bulan lo mesti ada ekstra kos 1 juta untuk membeli suplemen itu ya. Nah, tapi kalau memang ada duit, boleh, silahkan monggo. Dan itu sangat bagus lagi karena akan mempercepat dan akan mensupport si nutrisi yang masuk ke dalam tubuh lo. Oke? Jadi di video kali ini gue menjelaskan itu aja sebetulnya, sesimpel itu. Karena ini banyak pertanyaan ke gue harus pakai atau enggak. Jawaban gue nggak harus pakai, oke? Dan pasti nanya lagi, gue pakai apa, J? Dan ya seperti yang gue bilang kemarin, kalau misalnya lo ikutin Instagram gue di @jryancarson, gue lagi menggunakan namanya Isolate. Gue lagi menggunakan whey gainer, itu dari produk Arid Labs. Nah, gue akan review di video berikutnya, karena gue udah sempat buat review kemarin dan gue akan tayangin minggu depan. Itu proses gue lagi bulking dan oke banget, produknya recommended dari gue, jadi lo nontonnya video gue yang berikutnya. Dan setelah itu gue akan menggunakan whey protein dari Arid Labs untuk cutting. Alright, so thank you for watching. Always be careful, coach your best. I'll see you next video. Semoga bisa menambah wawasan lo, membuka pemikiran, ternyata nggak harus pakai suplemen kok. Gue dulu nggak pakai suplemen aja bisa gitu. Dari 58 kilo sampai 80 kilo itu gue nggak pakai suplemen sama sekali. Thank you.